Tapi kita jangan berusaha semaksimal mungkin mentang-mentang orang kena ayo wasiat bela buruk Allah mau pengampun jadi supaya saya tahu gitu ya. Nah ini tadi qobla Allah khamsan qobla khamsin diajarkannya oleh Nabi. Laksanakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah ini hadis nih populer nih. Ya diajar syababaka qobla hiromik, mumpung masih muda sebelum datang tua. Nabi mengajarkannya seperti itu. Mumpung masih muda sebelum tua mau boro-boro gitu kan. Loba penyakit ditimbulkan oleh Allah. Kenapa? Karena supaya dia mengingat bahwa dia itu akan kembali ke hadapannya. Satu-satu dikurangi nikmatnya. Pertama di mata. Gitu ya, mata udah kurang. Waduh ya, nah hanya kain cuna ini pimarojak karena pimarojak matanya gitu ya, kurang, nggak kelihatan nih harus pakai yang plus aja gitu, inilah gitu ya, ini tumor asam urat lain sebagainya seribu masih, akhirnya hanya kaduhung ari kermora atau mana menikmati masa muda terus tidak ingat kepada Allah. Udah tua inilah diajarkan oleh Nabi syababaka qobla hiromik. Nah ini jangan berkecil hati yang udah tua juga gitu, mentang-mentang yang benar kerumah gitu. Nah tinggal taubatnya, istighfar yang banyak gitu, karena salah satu penguat dunia wabil asharihum yastaghfirun, ayat Allah itu di waktu asar orang-orang yang beristighfar kepada Allah yang akan menguatkan bumi ini Pak. Itu salah satunya wabil asharihum yastaghfirun. Untuk golongan siapa? Untuk golongan-golongan yang sudah sepuh. Kalau Arabnya itu sudah dipanggil syekh. Sudah dipanggil syekh itu 40 tahun ke atas. Nah, itu di Arab, di Timur Tengah kalau udah 40 tahun ke atas itu udah dipanggil syekh. Syekh, aku lulaka. Nah, itulah yang akan menguatkan bumi. Di waktu asar dia membaca istighfar, astagfirullahaladzim li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Silahkan mau wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, silahkan. Nah itu sahih semua, itu tidak ada perdebatannya. Cuma saya suka pakai yang mukminin mukminat dulu karena ada sejarah. Saya tahu sejarahnya itu karena ada satu zaman, bukan zaman Nabi tapi zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang sahabat yang cinta sekali dengan Nabi tapi dia masih kafir, masih non-muslim, bukan muslim. Beliau memimpi Nabi terus sampai 7 hari 7 malam Pak. Ceritalah ke Sayyidina Umar, saya bertemu Nabi. Ya udah kamu masuk Islam aja, nggak mau. Tapi akhirnya sampai 7 hari 7 malam sudah ketemu Nabi. Kata Nabi, engkau kalau ingin selamat dunia akhirat masuk Islam. Nah, akhirnya dia masuk Islam. Ya akhirnya dia iman kepada Rasul, kepada Allah dan kepada Rasul. Ini disitulah mukminin mukminat. Baru sesudah iman dia bangun, besoknya dia kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, wahai Khalilullah, wahai Khalifah, saya ingin masuk Islam. Ya udah syahadat di depan Sayyidina Umar. Nah, inilah mukminin mukminat, iman dulu baru Islam. Nah ini silakan mau muslimin muslimat, mau mukminin mukminat tidak ada masalah. Nah ini membaca istighfar di tengah malam, di waktu orang-orang sedang tidur. Nah ini salah satu orang yang bisa menguatkan bumi. Artinya belum dikiamatkan oleh Allah, karena masih ada orang seperti itu. Kalau satu dunia, satu Indonesia tidak ada orang yang membaca istighfar, bawa digulungkan yang Indonesia. Kamari baik Banten atau direndam kok. Jika nak ngesepul mereka, jika nak kurang macam 2 atau macam 4 pun kurang nyata. Masa istighfar aja apa gitu kan ya. Nah, baca istighfar. Karena istaghfiru rabbakum fa innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita di masa lalu, Allah akan mengampuni dosa kita selama kita ingin taubat dan nasuha.
Tobat yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya gimana? Bukan tobat sambal. Tobat sambal gimana? Sambal Pak, waduh, kita makan sambal yang sangat biasa, luar biasa lah pedasnya. Makan, wah, ini sambal gila, pedas. Tobat, gua nggak mau makan sambalnya lagi. Besoknya dia makan, kenapa nyari sambal lagi? Ini bukan dikatakan tobat nasuha. Apa tobatan nasuha? Apa? Sekarang saya tobat, ya Allah Gusti, tidak mau mendekati, tidak mau melakukan maksiat kepada Gusti, nggak mau meninggalkan sholat 5 waktu, saya mau sholat 5 waktu berjamaah. Itu nangis jadi karena bohong karena tobat karena kalimat itu. Ini belum disebut taubatan nasuha. Nah, Fa innallaha yuhyil qalbal maita bima'il maqad. Ini kita diajarkan oleh Nabi. Bahwa tadi syababa qaula hirami. Yang kedua, wasihataka qabla saqumi. Mumpung lagi sehat sebelum jatuh sakit. Nah, ini paling sering mengalami zaman termasuk saya sendiri. Gitu ya. Karena orang sudah sakit banyak keinginannya, Pak. Banyak keinginannya. Aing lamun cager, bisa segitu Pak. Aing cager, doang aing ngawi disebutin gitu kan. Cek nafsu, kenapa dia sedang sakit? Gitu ya. Kesehatan yaitu di atas mahkotanya orang yang sedang sakit. Gitu ya. Nah, inilah makanya patut kita syukuri nikmat Allah. Salah satunya kesehatan, laksanakanlah perintah Allah, jauhkan larangannya. Itu salah satu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ijra'ul a'dha'i fi mardhatillah, yang disebut syukur kepada Allah, menjalankan seluruh anggota badannya untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Kata Allah, engkau harus berjamaah, kita menuju kepada berjamaah. Nah, ini salah satu bukti bahwa kita syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Waduh Pak Ustaz, ada teman saya berjamaah terok ngaji terok, tapi jangan miliknya bagus-bagus terok gede, bawa-bawa turunan Fir'aun ke sebelah turun tetangga. Gitunya, jangan berkaca kepada orang tersebut. Kita mah istiqomah aja, jangan tengok kiri kanan. Kalau takutnya kalau tengok kiri kanan nabrak di hadapan orang, punya mobil di hadapan orang kanan kiri bayi ya. Gitunya, wasihataka qabla saqami. Terus waginaka qabla fakrika, mumpung kerboga ya, bahasa Pandeglang, mumpung lagi punya sebelum tidak punya. Nah, ini nisbat di orang-orang yang malas bersedekah. Mumpung keraya sedekah mah, kerboga mana bersedekah kayaknya, gitu kerboga iya. Nah, mumpung lagi punya, gitunya. Nah, apalagi Pak kalau misalkan ada statement orang seperti ini, aing lamun boga duit 100.000, aing bisa dapat ke musola, nah jadi wajib Pak. Tadinya sedekah sunnah jadi wajib karena statement dia sendiri, omongan dia sendiri membuat wajib itu sendiri. Jangankan seperti itu, kalau misalkan sedang sakit, aing lamun cager, yang tadi sakomi gitu. Aing namun cager, aing jariyah kata kamu soal awurna 100.000. Nah itu dia kalau misalkan tidak melaksanakan, dia membuat dosa Pak. Terus mengambil dosa jariyah gitu ya, dosa jariyah. Wahaya taka qabla mautik. Nah yang seterusnya kata Nabi, wahaya taka hidup sebelum datang kematian. Karena kalau sudah mati boro-boro kumpulan seperti ini Pak, udah di alam kubur mah tidak bisa balik, meskipun dinas di dalam Al-Quran ahli-ahli kubur yang menyesal pada waktu itu ingin hidup kembali Pak, ingin hidup kembali gitu ya. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah ya Rabb, saya ingin hidup kembali, saya menyesal, saya dulu tidak beramal soleh, saya dulu tidak dekat dengan para alim ulama, membenci para habaib. Saya sekarang ingin bertobat kepada Allah, ya Allah, saya menyesal. Ya hanya menyesal, tinggal menyesal apa yang gitu ya.
Makanya itu di alam kubur tidak sedikit orang yang menyesal ingin hidup kembali beramal soleh. Atau sudah ada di alam kubur sudah dihijab oleh Allah. Tidak ada misalkan udah masuk alam kubur, cuger, bulan-bulan, uka itu ada di film ini. Kita nggak ada, sebab sudah dihijab. Kalau kata riwayat Kibalap itu meriwayatkan dikasih setitik cahaya, katakanlah lilin, itu supaya ketika dia dihidupkan oleh Allah, dalam arti dihidupkan secara goib, dihidupkan ke hidung ada kapas, di kuping ada kapas, tempat kejumur ada kapas. Waduh Gusti, saya di mana ini Gusti? Menjerit melatan langit, menjerit lah, ahli kubur itu menjerit, gitu ya. Kalau misalkan ditembokkan itu jeritan ke alam dunia, niscaya seluruh makhluk di alam dunia mati Pak, karena berisiknya jeritan ahli kubur. Karena dihijab oleh Allah, ditenangkan, datanglah setitik cahaya, tenang wahai hamba Allah, tenanglah, sebentar lagi akan ada amalan-amalanmu, ya kemarin saya ceritakan. Sebentar lagi akan ada amalan-amalan waktu di alam dunia. Hilanglah cahaya itu, datanglah amalan kita, gitu ya. Ada rupanya wangi, nisbat di cowok wangi, nyagelis, nyapi petahun. Tidak hanya kurang. Siapa engkau? Amalanmu waktu di alam dunia. Ini saya sodakohmu, ini saya jariyahmu, ini saya berjamaahmu, ini saya amalan solehmu waktu di alam dunia, dan saya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Betah Pak di baturan kemukulisi ya, gitu ya. Ada lagi manusia yang ditemani oleh sesosok makhluknya bau, nya budi, nya serem. Ya Allah, gitu ya. Siapa engkau? Aing amalan kumaneh ya ke dalam dunia sih. Nyerek kanan orang Pak. Ya salah kumaneh ya kiai ngebreng-breng kok minggu tah jamaah. Bukan terang dia bisa kena. Itu nyerek kanan kata amalan orang Pak. Nyerek kanan. Ngomelin kita Pak. Itu udah ada nasihat daripada Nabi, diturunkannya warasatul anbiya, ulama-ulama habaib udah suruh untuk amal soleh, untuk dipersiapin di alam kubur. Kenapa lu nggak ngerasain amal soleh? Diomelin gitu Pak. Aku orang masih petah baik dulu, apalagi orang yang sering meninggalkan sholat lima waktu pan sujauh akro. Nya amalan soleh itu yang jelek, asal jauh sujauh akro lebih galak Pak. Sekali ngomong itu nisbat seperti petir yang di temporong di harapan kurang. Coba ya Allah. Gitu nya. Oleh sahanjeun aing sejauh akroy. Dia baheula tirok berjamaah dia. Gitu nya, bahkan dia ngemusyrikan ini. Memusyrikan selain Allah. Gitu nya, mempercayai adanya selain Allah, mempercayai barang-barang. Gitu nya. Nah ini aing nyok-cok ieu kanjut ieu. Dicok-cok kok bisa ke kiamat. Nah untuk bilangnya. Insyaallah orang muala sering berjamaahnya. Itulah. Wa hayataka qabla mautik. Yang terakhir wa firagika qabla syughlika. Nah ini yang sering kita lalaikan Pak. Kata Nabi, mumpung lagi renggang sebelum datangnya kesibukan. Nah ini kalau ada tafsirannya Pak jauh, kesibukan memang dalam dunia ini tempatnya sibuk, tempatnya capek. Coba perhatikan, tidak ada orang di alam dunia ini yang tidak sibuk, yang tidak capek. Kesanajan sugih capek Pak. Ada orang susah, atau capek pun kesusahnya. Ada orang musuhi, atau capek pun kesugihan. Ngitungan duit teuing poe. Nungguan mobil hiji, manehna boga mobil 10, tetenang hiji can balik. Capek Pak, capek. Kenapa? Dunia itu bukan tempat senang, dunia itu bukan tempat tenang. Dunia itu tempat ripuh, dunia itu tempat capek. Gitu ya. Makanya syuklika qabla syuklika, mumpung lagi waktu renggang. Nah ini diajarkan di dalam Al-Quran. Kalau misalkan
di waktu malam itu dipakailah untuk beristirahat, dan di waktu siang dipersilahkan untuk mencari nafkah mata pencaharian kita masing-masing. Jangan dibalik Pak, dimain gawe tiputing, babari kering, babari asup angin, gitunya, babari asup angin, digawe mati berang, karena 8 jam dipakai buat ibadah, 8 jam untuk mengapakah, 8 jam untuk istirahat. Nah, itu dibagi-bagi Pak. Kadang-kadang di Rangkas Bitung mah paling nggak ibadah masih setengah jam, kesana wajib darah gitu ya. Nah inilah wafiro kita pobda syukrika, mumpung lagi ada waktu sebelum datang kesibukan. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Nah kita lanjut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah. Nah ini saya minggu kemarin setelah menjelaskan Imam Abi Hurairah ini, sebutan Abi Hurairah kalau kata bahasa kita itu bapaknya seluruh kucing, itu Abi Hurairah. Bukan berarti Abi Hurairah itu bapak kucing, Pak. Kucing berarti dari Abi Hurairah, bukan. Ini hanya sebutan, hanya kolab. Nama aslinya Abdurrahman As-Suhar, nama aslinya. Nah, mantap Abi Hurairah disebut bapaknya kucing karena penglihatannya setajam kucing. Nah, makanya ada lakob itu gelar kita, bukan SPD, bukan MAG, bukan, tapi gelar yang diberikan orang kepada orang tersebut. Kalau misalnya ada Abdurrahman Sufyan As-Sauri, Saur itu artinya ulah gegabah, jangan gegabah. Itu ada artinya Pak, ada sejarahnya. Makanya itu Abdurrahman As-Suhari itu dari Sufyan As-Sauri ketika masuk ke dalam masjid dia lalai tidak membaca adab-adaban di dalam masjid. Makanya ada pengundang-undang, ada suara, "Hai Sufyan, Suhri," gitu ya. Jangan gegabah. Masuk ke dalam masjid ada adab-adabannya. Makanya ada adab-adabannya. Kalau ketika masuk ke dalam masjid, dilengkahkan kaki pertama itu belah kanan sambil membaca Allahumma fir li dzunubi abwaaba rahmati. Masuk ke mulai kaki kanan. Berbeda dengan kejamban kamar mandi. Kalau kamar mandi kaki kiri dulu. Kaki kiri sambil kira butuhnya apa, misalkan buang hajat. Dari situ Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, kalau di pelataran leuweung lah. Kalau di leuweung itu aku sebelum dari rumah tidak jadi masalah. Karena kalau misalkan leuweung kan enggak ada pintu, saya bingung. Nah, makanya sebelum baru dia ke buang hajat. Kalau di kamar mandi sudah membaca itu, lisan saja nih Pak ya, bukan hati, lisan saja yang tidak boleh mengucapkan apapun. Ngobrol tidak boleh ya, yang sudah kita sampaikan, ngobrol tidak boleh, apalagi membaca tasbih dan lain sebagainya karena tempat kotor. Intinya ulah kernyising ngobrol gitu ya. Oh dia tadi kan roba ini sih dia cuma kernyising Pak, di bahasa umum kan ada ya, di itu jembatan umum Pak cuma setengah segini Pak, enak biasa tadi Pak gitu ya, lihat jangan ngobrol. Nah terkecuali darurat. Nah kita lagi berkunjung ke suatu tempat, gitu ya, ke tempat saudara kita, ke tempat siapa, kita menumpang kamar mandi. Nah kita ke dalam, kebetulan yang punya rumahnya tidak tahu kalau kita ada di dalam. Tok siapa ini? Nah ini darurat. Meskipun kita lagi buang hajat, saya Pak lagi numpang. Dia jadi masalah itu karena darurat. Kalau misalkan sekira-kira tidak dijawab Pak, didobrak penjelasannya. Nah, itulah. Nah, kalau misalkan sudah di dalam kamar mandi, adab-adabannya tidak boleh amang-amangan, apalagi sampai mau baca tasbih. Hari kalau wiridan ke sholat, ke orang bayar hari ke kamar mandi, orang bawa subhanallah itu nggak boleh. Tidak akan dapat pahala, bahkan dapat makruh, dapat siksa. Gitu, aku bawa menangkan jalan atau piraku ya. Wallah, bukujar, alhamdulillah. La ilaha illallah, kata mana? Jangan sepelan gitu begitunya. Nah, inilah Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam, atani Jibril lailatin nisfi min Sya'bana. Kata Nabi,
saya kedatangan malaikat Jibril di malam Lailatul Nisfil Sya'ban, di malam bulan setengah bulan nisfu Sya'ban. Di bulan nisfu Sya'ban saya kedatangan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, hadhihi lailatul tuftahu fiha abwabus sama." Ya Muhammad, di malam ini yaitu seluruh tuftahu fiha abwabus sama, seluruh pintu yang ada di atas langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah hari Jumat ya Pak. Nah, makanya di malam itu amalan kita punya mau ngaji Yasin silahkan, ngaji Waqiah silahkan, karena Nabi itu tidak mengajarkan wiridan rincinya, tidak gitu ya. Kalau kita punya wiridan tertentu, baca sholawat silahkan, mau baca Yasin 7 kali silahkan, mau baca Kahfi silahkan, pokoknya perbanyak amalan soleh. Jangan ini malam Lailatul Nisfil Sya'ban koya-koya dangdutan gitu ya, jangan tahu. Oh, dah bulan puasa ya, saya dangdutan ya, itu benar agama. Intinya Laila abwabus sama wa abwabur rahmah, dan diturunkannya seluruh pintu rahmat kepada umatnya. Faqum wa sholli, maka diperintah oleh malaikat Jibril laksanakan Muhammad, sholli, salatlah, warfa' ra'saka yadaika ila sama, dan angkatkan kedua belah tanganmu minta ke atas langit. Nah, makanya kalau adab-adaban berdoa itu Pak disunnahkan atas antara kaki Pak, antara kaki lagi Pak. Ini sunnah kiri dia ila sama. Ini menghadap ke langit. Nah, lagi kalau misalnya kita mau diberi berkat mau ya. Amin ya Allah. Amin. Itu semua itu mentang-mentang doa panjang. Rupanya enggak. Amin enggak. Ya Allah. Banyak sekali gitu ya. Nah, ini persyaratan diijabah doa itu ada apa Pak? Nah, ini lah. Samakan dengan takbir kita, sejajar dengan takbir kita. Nah, jelas sama menghadap ke langit. Nah, kalau misalkan sedang di dalam umum itu jelas cukup sejajar aja Pak. Kalau misalkan kita lagi sendiri-sendiri dipersilakan untuk sampai doa-doa itu ya Pak. Disunahkan sampai meliwat kepala kita, tidak masalah. Kalau di tempat umum lewat kepala diomongan Pak, omongan beneran Pak. Udah kayak abuya anyar di kampung Jawa. Terus itu aja cina Ustaz Ahmad cina gitu. Karena wakil udah wah terus isian. Nah, ini sejajar aja Pak. Amin. Nah, dan lagi amin itu di dalam kitab yang Anatul Talibin dijelaskan ada amin, ada amin, ada amin. Yang paling sahih panjang semua amin. Tidak ditasydid, tidak amin, bukan. Yang paling sahih amin. Akan menjadi ini ya. Nah, kurang jelas sama ini. Fakultu ya Jibril, maka nanyalah Nabi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ma hadhil lailah, sekarang malam apa sih malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, hadhihi lailatul yuftahu fiha salasami'ati babin minar rahmah. Diperincikan lagi oleh malaikat Jibril. Sekarang ini malam, yaitu malam yang dibukakan, yaitu seluruh pintu rahmat berapa? Salasami'ati babin, 300 pintu rahmat diturunkan pada waktu malam itu. Hanya ketika berdoa kita insya Allah diijabah Pak, doa di malam itu. Makanya afdhalus syuhur nisfu Sya'ban. Afdalnya bulan di antara 12 bulan itu yaitu nisfu Sya'ban, karena bulan itu ditutupnya buku amalan kita Pak. Buku amalan itu kan ya, kalau misalkan kita buka satu lembaran buku, kalau misalkan petanya sudah bagus, insya Allah ya cek gurutnya wah ya bagus ya, pasti kan itu nanti bagus. Bagusnya nggak bagus beda. Tapi cek aja kalau misalkan harusnya goreng lecek deh, ya Allah. Goreng apa yang dibalangkan kata guru. Nah, inilah begitu amalan kita. Begitu amalan kita ditutup oleh Allah, usahakan di akhir penutup kita itu sedang melakukan amal soleh. Gitu ya. Zikir berjamaah,
baca surat Yasin, surat Waqiah, baca Quran dan lain sebagainya, gitu ya. Supaya apa? Ketika penutupan buku terakhir kita ada dalam amal soleh dan pembukaan pun sedang beramal soleh. Yang mau dibukakan, bukakan ke mabok, mabok. Geng gonjreng di mana aku berada, itu pun di mana ya? Di pinggir jalan. Alhamdulillah. Nah makanya manfaatkan Afdhalus Syuhur misalnya. Wa afdhalul ayyam Lailatul Jum'ah. Afdalnya hari dalam satu minggu yaitu di hari Jumat. Makanya ada yang mengatakan apa afdhalul a'mali ummati yaitu al jama'atu min subhi Lailatul Jum'ah. Yaitu lebih afdal amalan umatku kata Nabi yaitu amalan berjamaah pada berjamaah subuh di hari Jumat. Nah ini boleh cina ganjaran berjamaah subuh di malam itu di hari Jumat. Boleh cuma waduh berarti cina malam Jumat dong ya cina pada Jumat dong berjamaah mulai mengulang juga gitu. Itu mah detik cina yang gede lah orang mah. Ketika helanang begitu ya. Nah inilah mahadihil lailah tuftahu salasinin fa yaghfirullahu ta'ala li jami'i min man la yu'minu billah. Di malam ini Allah akan mengampuni seluruh dosa umat-umatnya, hamba-hambanya yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuker sare, nuker angarana, nuker ngomongkeun batur, nuker ngaji, nuker amalan soleh kabeh dihampura ku Allah Subhanahu wa taala selama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu la yusyriku billah, musyrik kepada Allah akan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mudah-mudahan nanti di pertengahan bulan Sya'ban ini kita bisa melakukan amal soleh dan mudah-mudahan di malam ini juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amal yang soleh supaya di dalam akhir buku kita itu dicatat amal soleh dan ditukarkan oleh amalan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokah ini kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan soleh-solehah di Masbur Mahmud kami sendiri rezeki kita di barokah umur kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد الألف المألوف اجبرني حاجاتي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الأنبياء وآباء والأمهات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ولا تجعلنا من عبادك الظالمين. اللهم يا من لما لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبشير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مكروبا إلا نفسته ولا ولدا إلا بلغته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.